Nama saya Gina Balkis Ariba Ahmad. Saya kelas 4A di Min 1 Sumeneb. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Potrek Koning dari Sumeneb, Madura. Potrek Koning atau dalam bahasa Indonesianya Putri Kuning adalah cerita dari daerah Sumeneb di Pulau Madura. Dia seorang putri yang cantik dari Raja Sumeneb. Wajahnya yang elok, rupawan, serta kulitnya yang kuning langsat hingga dia disebut sebagai Potrek Koning oleh warga Madura. Potrek Koning dikenal dengan tutur bahasanya yang halus dan lembut budi pekertinya. Setelah dewasa, ayahandanya yaitu Pangeran Sacadiningrat menginginkan agar Potrek Koning segera menikah. Mendengar hal itu, Potrek Koning menjadi sangat sedih karena dia belum ingin menikah. Pada suatu hari, Potrek Koning akhirnya memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Dia meminta izin untuk pergi bertapa di Gua Payudan. Ayahandanya menolak permintaan Potrek Koning, tetapi Potrek Koning terus mengiba kepada ayahnya, hingga hati ayahnya menjadi luluh. Akhirnya, setelah mendapat restu dari ayahnya, berangkatlah Potrek Koning meninggalkan keraton dengan ditemani 2 orang prajurit dari kerajaan. Di tempat pertapaannya, Potrek Koning benar-benar menjalani tirakatnya. Dia tidak makan dan tidak minum. Pada pertapaan selama beberapa puluh hari, Potrek Koning sempat tertidur dan di dalam tidurnya ia bertemu dengan pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Adipodai. Saat terbangun dari tidurnya, hati Potrek Koning menjadi gelisah. Dia masih memikirkan sosok pemuda yang datang dalam mimpinya tersebut. Dia bingung kenapa pemuda itu juga menyebutkan namanya dengan jelas di dalam mimpi. Padahal Potrek Koning tidak mengenalnya. Keesokan harinya, Potrek Koning memutuskan kembali pulang ke keraton Sumeneb bersama 2 prajuritnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semakin lama, perut Potrek Koning semakin membesar. Dia heran dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ayahandanya yang mengetahui perihal kehamilan Potrek Koning menjadi marah besar. Dipanggilnya putrinya tersebut. Ayahandanya mengira bahwa selama ini Potrek Koning telah membohonginya dengan pura-pura bertapa kala itu. Hukuman besar atas kesalahan Potrek Koning menjadikan hati Permaisuri menjadi sedih. Permaisuri merasa kasihan dengan nasib yang menimpa putrinya tersebut. Namun, ia masih percaya akan kesucian putrinya. Hukuman mati sudah disiapkan oleh ayahnya. Potrek Koning tak henti-hentinya memohon ampun kepada ayahnya. Akhirnya, berkat doa Permaisuri, rasa belas kasihan dari para menterinya dan patih, maka hukuman mati untuk Potrek Koning tersebut batal dilaksanakan. Hati Potrek Koning menjadi lega. Ia bersyukur sekali karena masih diberi ampun oleh ayahnya. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi tampan dan rupawan dari rahim Potrek Koning. Wajah bayi tersebut bagus, berkulit putih dan wajahnya berseri-seri. Wajah bayinya mengingatkan Potrek Koning akan pemuda tampan dalam mimpinya. Wajahnya sama persis dengan bayinya tersebut, tetapi ada sedikit kejanggalan saat Potrek Koning melahirkan, di mana tidak ada darah dalam ari-ari bayi. Sungguh ini merupakan keajaiban. Setelah mencium putranya beberapa kali, akhirnya Potrek Koning menyuruh dayangnya untuk menaruh putranya tersebut di tempat yang sangat jauh dan aman.
Demi keselamatan dirinya, Putri Koning harus rela melepas kepergian anaknya. Dengan sangat berat hati disertai derayan air mata kesedihan, Putri Koning menyerahkan bayi mungil tersebut kepada dayangnya. Maka si dayang berangkat ke hutan dan menempatkan bayi Putri Koning di tempat yang aman. Bayi tersebut diletakkan di bawah pohon besar dan rindang dan ditutupi dengan daun-daun. Setelah tugasnya selesai, dayang tersebut kembali ke keraton. Demikian kisah Putri Koning dari Sumeneb. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.